Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tugas 11 bahasa pemrograman, di mana pada kesempatan kali ini kita diberikan kasus berupa rangka kuda-kuda sebagai berikut. Eh, dengan beban P sama dengan 100 kg di sini. Nah, ada sudut di sini, di mana besar sudutnya ini adalah 52 derajat. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah perhitungan manualnya. Di mana di sini saya menggunakan kesetimbangan titik buhul. Untuk step-stepnya ada sebagai berikut. Yang pertama menghitung reaksi perletakan. Caranya bisa dilihat di sini, dan dapat RA dan RB-nya sama dengan 50. Kemudian menghitung gaya batang, di mana pada kesetimbangan titik buhul itu kita ambil bagian misalnya di titik A, kita ambil batang-batang yang bersangkutan dengan titik A, kita pisah, lalu kita cari N-nya di batang 1 berapa, N-nya di batang 2 berapa. Nah, di sini sudah ada perhitungan manualnya. Bila sudah semua kita hitung, kita bisa memasukkannya ke dalam tabel untuk merekap hasilnya. Nah, di sini temukan hasil N1 sama dengan minus 63,45, N2 39,06. Nah, N1 itu yang ini, N2 itu yang ini, N3-nya 0, N4-nya min 63,45, N4 maksudnya 63,45, N5-nya 0, dan N6-nya 39,06, N7-nya 0. Nah, nanti tinggal di mirror aja karena rangka yang kita kerjakan itu simetri, jadi tinggal mirror di N. Jadi misalnya N5 nanti sama dengan N9, N4 sama dengan N10, dan seterusnya. Untuk langkah-langkah pemodelan pada SAP 2000, yang pertama akan saya jelaskan di sini pada SAP 2000. Caranya hampir mirip dengan mengerjakan balok. Di sini yang pertama, pada bagian awal pasti kita mengklik model dulu. Di sini saya lakukan perubahan satuannya dulu. Di sini kita ubah satuannya menjadi kilogram, meter, dan celcius. Nah, karena pada SAP sudah ada bagian yang langsung mengarah ke rangka kuda-kuda, itu pada bagian 2D truss ini, saya tinggal klik itu, nanti akan muncul seperti ini. Yang pertama kita ganti itu type-nya atau tipenya. Kita ganti menjadi flat truss, untuk rangka yang sederhana, tampilan seperti ini. Nah, pada tampilan ini kita perlu menyesuaikan nilai L1, L2, H1, H3, dan seterusnya sesuai dengan kasus yang kita kerjakan. Apabila kita bingung yang mana L1, L2, kita bisa klik parametric definition, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini akan kita ketahui yang mana H2, yang mana H1. Jadi kita tinggal sesuaikan. Di sini saya pakai nilai L1-nya 3, L2 3, H1-nya 0, H3-nya 0, N1 2, N2 2, dan H2 itu 3,8. Untuk langkah-langkah selanjutnya, di sini akan muncul tampilan grid-nya, tampilan dari rangka kuda-kuda yang akan jadi. Selanjutnya, pertama-tama yang saya lakukan adalah berubah warna dulu agar tampilannya lebih jelas. Nah, setelah itu kita bisa memberikan gaya. Caranya adalah di sini kita klik grid di titik mana, di poin mana gayanya bekerja. Setelah itu kita klik assign, join loads, force, akan muncul seperti ini. Kita perlu mengganti nilai yang pada force global Z, kita ganti menjadi min 100 karena gayanya ke bawah. Setelah itu kita klik OK, akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita perlu menghilangkan berat pada rangkanya sendiri agar tidak mengganggu perhitungan. Kita bisa klik define, load pattern. Nah, kita perlu mengganti self weight multiplier menjadi 0. Sini sudah tertera di mana self weight multiplier kita ganti di 0. Kita perlu modify load pattern-nya dulu, setelah itu klik OK. Nah, selanjutnya jangan lupa pada kalau misalnya kita mengerjakan rangka, itu tidak diperbolehkan adanya momen, jadi momen itu harus di-release. Caranya kita blok dulu semua rangkanya, kemudian klik assign, frame, release, or partial fixity, akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, kita perlu mencentang pada bagian momen minor dan momen mayornya. Di sini kita centang untuk di-release, dan ini no release-nya kita hilangkan dulu, dan dicentang, lalu klik OK. Setelah itu kita tinggal run programnya. Kita bisa lihat di sini tampilan programnya, sudah di-run. Kemudian kita bisa mengecek, misalnya kita mau menampilkan gaya aksialnya. Di sini kita pilih axial force. Nah, sudah muncul dan sudah sesuai dengan perhitungan manualnya tadi. min 63,45, 39,06, di sini 0, di sini 0. Nah, bila kita mau mengecek reaksi peletakannya,
Klik OK. Nah, di sini akan muncul reaksi peletakannya 50-50 sudah sama dengan perhitungan manual. Nah, itu untuk sub. Selanjutnya untuk etapsnya, di sini ada gambarnya, gambar dari gaya anomali sub. Nah, selanjutnya untuk etaps, apabila kita menghitung balok, kita pada new model, kemudian kita perlu atur new model code template-nya. Di sini kita perlu mengubah dengan kasus yang kita kerjakan. Di sini saya ubah X direksinya menjadi 5, Y direksinya jadi kita pilih grid only, klik OK, maka nanti kita akan masuk ke dalam menyesuaikan satuannya. Caranya adalah klik option, pilih unit, akan muncul seperti ini. Kita perlu ganti dan dari awalnya inch menjadi meter dan yang awalnya newton menjadi kilogram. Sudah kita bisa klik OK nanti. Nah, selanjutnya kita perlu memodifikasi grid. Caranya pada gridnya kita klik kanan, lalu add modify grids, lalu modify grid system. Nah, kamu tampilan sebagai berikut. Yang perlu kita modify adalah pada bagian tabel di X grid data. Di sini pada kasus yang kita kerjakan nilai A-nya jadi 0, terus nilai B terhadap A itu 1,5, seterusnya itu C3, D 4,5, E 6. Habis itu klik OK, maka gridnya sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Nah, sebelum itu kita juga perlu di sini memodifikasi grid yang story yang pada ke arah Z. Caranya sama klik kanan add modify grid, tapi kita perlu memodify pada story datanya. Nanti akan muncul tampilan sebagai berikut. Yang perlu kita ganti adalah ini height-nya. Pada story 1 kita ganti 1,92, pada story 2 1,92. Jadi totalnya nanti 3,84. Selanjutnya kita di sini sama seperti sebelumnya kita perlu membuat material baru dengan berat 0 agar tidak mengganggu perhitungan. Caranya adalah define material properties, add new material. Kemudian kita klik teksnya sesuai dengan nama yang akan kita gunakan, misalnya material test. Nah, di sini kita buat weight per unit volume jadi 0. Selanjutnya kita perlu memodifikasi section. Kita buat section yang baru menggunakan material yang sebelumnya kita buat. Caranya ada di sini. Kemudian set elevation view itu untuk mengganti point of view-nya, kita klik di 1 agar kita bisa melihat sumbu Z dan sumbu X. Selanjutnya kita tinggal menggambar bin-nya, menggambar rangkanya. Caranya kita tinggal menghubungkan saja sesuai dengan bentuk rangka yang kita kerjakan. Sudah. Selanjutnya kita perlu mengganti section pada rangka yang kita buat menjadi section test yang kita buat tadi. Setelahnya kita bisa mengatur sendi tumpuannya sesuai dengan kasus yang kita kerjakan. Pada kasus ini kita pakai sendi roll di ujung-ujungnya. Sudah kita bisa memberikan gaya. Caranya sama seperti sub, kita klik di grid point mana gayanya bekerja, lalu pilih assign, join loads, force, lalu kita ganti force global Z jadi min 100. Klik OK, maka gayanya akan muncul. Setelah itu yang perlu kita lakukan adalah sama seperti di sub tadi, kita perlu menghilangkan self wave multiplier-nya, kita ganti menjadi 0. Caranya sama, define load pattern, lalu ganti self wave multiplier-nya jadi 0, lalu klik OK. Setelah itu tidak lupa kita perlu merilis momennya, caranya sama, nanti dicentang momen minor dan momen major. Setelah itu bisa kita run analisisnya, bisa kita lihat di sini hasilnya. Ini gambarnya, misalnya kita mau lihat reaksi peletakannya di sini, apply. Oke, akan muncul 50-50 sudah sama ya. Lalu untuk gaya aksialnya, di sini axial force, apply. Di sini juga sudah sama, min 3,45 dan seterusnya sama. Selanjutnya sini ada perbandingannya. Ini untuk sub dan etapsnya, perbandingannya di sini. Ini untuk sub reaksi peletakan, etapsnya di sini sudah sama. Ini untuk yang normalnya juga sudah sama. Untuk sub ini, untuk etaps ini. Sekian dari yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.